Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam, tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya, kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya, tidak bisa tidak. Ya. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Bagaimanapun juga rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal fikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh, wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain, beriman dulu, baru kemudian kamu cocokkan akal kamu dengan itu. Itu yang celaka. Mari kita lihat kecerdasan Kordonita. Mualaf satu ini menjelaskan keterkaitan kitab Yahudi dengan Kristen dan bagaimana indikasi proses pengadopsian faham paganisme dan Helenisme ke dalam kitab Perjanjian Baru umat Kristen. Dalam kitab ini masih ada sisa-sisa kebenaran, masih ada. Masih ada. Kira-kira berapa persen? Saya berani katakan itu, ya. Gini. Ini kan tadi saya bilang ini kan kitabnya orang Yahudi. Yes. Kitabnya orang Yahudi ini menjadi separohnya kitabnya orang Kristen. Oke. Separohnya, bahkan lebih malah kan. Perjanjian Lama. Ini kan jadi Perjanjian Lama melalui kitab yang disebut dengan kitab Septuaginta di sini nih. Nah, ini. Jadi ini tadinya bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, kemudian menjadi separohnya kitab orang Kristen. Oke. Saya masih berani mengatakan bahwa di dalam kitab ini itu masih ada sisa-sisa kebenaran. Contohnya apa? Ulangan 6 ayat 4 misalnya. Dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya Adone Elohenu, Adone Ehad. Oke. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Ada kata-kata apa tadi? Ehad. Kita sering membaca, mungkin tiap hari kita juga baca Qul huwallahu ahad. Ya kan? Ada Ehad, ada Ahad. Ini sebenarnya dua kata yang maknanya sama gitu. Yang satu bahasa Ibrani, satu bahasa Arab. Terus kemudian di dalam kitab orang Yahudi ini juga mengatakan apa? Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Tuhan itu tidak akan berubah. Langit daripada segala langit itu tidak akan bisa memuat Tuhan gitu katanya. Gimana ceritanya? Kalau kita baca surat Al-Ikhlas nyambung nggak? Ya, kayaknya pas sama ya, miripnya. Masuk gitu. Ada lam yalid walam yulad, ada walam yakullahu kufuwan ahad. Sebenarnya kan berarti kan akidahnya sama. Jadi kitabnya orang Yahudi ini walaupun di dalamnya banyak kontradiksi, tetapi masih bisa disebut tauhid gitu. Ada sebagian yang masih benar gitu ya? Enggak, kalau yang gini. Kalau yang kitabnya orang Yahudi itu murni tauhid. Murni monoteis. Tetapi ketika masuk ke dalam agama kitabnya orang Kristen, ini boleh dikatakan sebenarnya mengadopsi paganismenya Romawi, Helenismenya Yunani. Wow, berani-berani yang ngomong begitu. Ada buktinya nggak gitu? Ada. Keluarin kok, tenang aja tak. Ini Bible nih, ya. Di sini disebutkan apa nih? Nih, ada sebuah ayat yang dikatakan apa? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Di sini apa tulisannya? Bisa baca? Kecil banget. Waduh. Baca aja kok, kecil banget, saya nggak pakai kacamata. Ini adalah adopsi Helenistik filosofi. Helenistik tahu ya, Helenistik ya. Iya. Jadi di daerah ya Mesir, Palestina, Arab Saudi, kemudian Persia, India, ke atas lagi Yunani, Romawi, daerah sini semua ini kan pernah mengalami yang disebut dengan era Helenistik gitu. Dari mana era Helenistik? Era Helenistik adalah budaya yang dibawa oleh Yunani kuno ketika Yunani melalui Raja Alexander Agung menguasai daerah-daerah situ setelah mengalahkan Persia. Ya, kira-kira di abad keempat sebelum Masehi. Nah, ketika semua daerah itu dikuasai oleh Yunani, jadi itu
ada di dalam era Helenistik. Apa tuh Helenistik? Pernah dengar ya Hercules, tahu kan? Iya, iya. Hercules anaknya siapa? Dewa Zeus. Dewa Zeus ini dewa yang dianggap dewa paling tinggi gitu ya. Banyak dewa, ada dewa perang, dewa cinta, dewa kesuburan dan sebagainya lah. Jadi kalau orang-orang pagan itu kan memang mereka melihatnya gini, dari alam semesta itu nanti ada matahari dewa ini, langit dewa ini, awan dewa ini, laut dewa ini, bumi dewa ini, semua ada dewanya. Zeus dianggap sebagai dewa yang paling tinggi, tapi Zeus ini adalah dewa yang istilahnya selamitan gitu. Lihat perempuan cantik dihamilin punya anak Hercules misalnya. Nanti lihat perempuan cantik lagi dihamilin punya anak Perseus. Lihat Dewi ini cantik dihamilin punya anak Helen gitu. Jadi sistem kepercayaan itu yang disebut dengan sistem Helenistik ya. Sekarang Hercules bapaknya dewa paling tinggi, ibunya manusia. Herculesnya disebut sebagai setengah manusia setengah dewa, betul? Di Kristen juga begitu. Yesus disebut sepenuhnya manusia sepenuh Tuhan. Mirip nggak konsepnya? Kira-kira mirip nggak? Iya, iya. Detailnya mungkin beda, detailnya ini jauh lebih bagus, tetapi kalau konsepnya mirip nggak? Iya, iya. Jadi ada bapak ya menghamili perempuan punya anak Yesus. Yesus disebut sepenuhnya manusia sepenuhnya Tuhan. Kata dia. Nanti ada lagi di sini, ketika Yesus disalib, kemudian tabir bait suci terbelah dua. Ketika Yesus bangkit, mayat-mayat yang ada di dalam kubur, mayat-mayat orang kudus bangkit masuk dalam kota gitu. Dari mana ceritanya? Dari Yunani. Ada yang namanya festival Antesteria, festival yang memperingati orang mati bangkit dan masuk dalam kota gitu. Adopsi lagi. Nanti ada lagi di ayat lagi Yohanes 6:51-54. Ketika perjamuan kudus, Yesus mengatakan inilah tubuhku dan inilah darahku. Artinya dilambangkan dengan roti dan darah. Dengan anggur, darahnya dengan anggur. Tubuhnya dengan roti, darahnya dengan anggur dalam perjamuan itu kan. Iya, iya. Itu mengadopsi daripada ritual Dewa Osiris yang ada di Mesir. Dewa Osiris tubuh dan darahnya dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan tubuh dan darahnya itu mendapat hidup yang kekal. Jadi banyak sekali memang adopsi-adopsi dari paganisme dan Helenisme gitu. Oke. Ya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video berikutnya di channel John Barbar.